Di ayat 30 Allah menjelaskan bahwa terjadi namanya tahrif, terjadi perubahan. Jadi terjadi namanya perubahan tahrif dari agama tauhid yang merupakan millah Ibrahim. Masih ada catatannya, millah Ibrahim. Yaitu nabi-nabi semuanya adalah manusia suci pilihan Tuhan. Tetapi walaupun mereka itu adalah wakil, duta, representasi Tuhan, representasi Allah di muka bumi, tetap mereka adalah manusia seperti kita. Dalam pengertian mereka makan, mereka minum, mereka juga punya orang tua. Mereka, di antara mereka juga berketurunan. Jadi dari situ tidak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah jiwa. Jiwa mereka tidak pernah ternodai, jiwa-jiwa kita biasa ternodai. Kenapa muncul kata ternodai? Karena aslinya jiwa manusia itu semuanya suci, bersih. Namanya fitrah. Nah, setelah Nabi datang, tujuannya Nabi datang adalah mensucikan jiwa-jiwa manusia. Untuk melepaskan jiwa manusia dari noda-noda yang tidak pantas tadi. Nah, tetapi setelah Nabinya berlaku beberapa saat, timbul tahrif namanya. Timbul kreativitas dari kalangan pengikutnya. Tentu yang melakukan kreativitas itu orang-orang yang oleh masyarakat agama itu dianggap sebagai punya otoritas. Dianggap punya otoritas. Jadi penekanannya dianggap punya otoritas. Nah, maka terjadilah pada kalangan Yahudi mengatakan Uzair itu adalah putra Allah. Jadi ayat 30, waqalatil yahudu Uzairu binullah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu, Nabi Uzair adalah putra Allah. Waqalatin Nasara, dan berkata orang Nasrani, orang Kristen, Al-Masihu ibnullah. Al-Masih itu adalah putra Allah. Apa kata Allah? Zalika qauluhum biafwahihim. Itu perkataan mereka berdasarkan mulut. Verbal, lisan saja, tidak sesuai dengan kenyataannya. Apa namanya tidak sesuai dengan kenyataannya? Kita bisa menyebut emas dengan perak. Jadi kalau kita melihat emas, kita katakan tidak itu perak. Ya, orang mengatakan tidak itu emas, kita katakan perak. Nah, perak itu di mulut karena aslinya adalah emas. Nah, begitu juga dengan seperti ini. Mereka mengatakan Uzair itu putra Allah, tapi itu adalah di mulut saja, lisan, verbal saja. Karena aslinya mereka adalah Nabiullah. Bukan Ibnullah, tapi Nabiullah, Rasulullah, Habibullah. Mereka adalah kekasih Allah. Mereka adalah Nabiullah, Nabi Allah. Mereka adalah Rasulullah, Rasul Allah. Mereka adalah Khalifatullah, Khalifah Allah. Ya, jadi ini yang terjadi disebut dengan tarif. Dan Allah mengatakan perbuatan seperti itu adalah sangat tercelah sampai Allah menggunakan kata-kata qatalahumullah. Allah membunuh mereka. Kata membunuh, Allah melaknat, membinasakan mereka dengan perkataan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada ayat baru. Kenapa itu terjadi? Nah, pertanyaan tadi, kenapa itu terjadi? Ya. Jadi, saya tadi memberikan penekanan, itu dilakukan oleh orang yang dianggap, ingat, yang dianggap punya otoritas. Kata-kata dianggap punya otoritas, berarti aslinya tidak punya otoritas. Ya. Jadi, aslinya tidak punya otoritas, tapi dianggap punya otoritas. Karena kalau agama samawi, berarti otoritasnya harus datang dari langit. Ya, ijazahnya, pengakuannya harus datang dari langit. Itu namanya otoritas. Kalau pengakuannya datang dari manusia, ya berarti bukan manusia langit. Itu manusia bumi namanya. Nah, maka kemudian penyebabnya adalah ini, di ayat 31. Mereka bisa dihantarkan oleh pemimpin-pemimpin mereka untuk melakukan perubahan yang sangat mendasar dalam doktrin penting agama, yaitu bahwa agama dari langit intinya adalah tauhid, mengisahkan Allah, tetapi kemudian mereka mengangkat Uzair putra Allah, Al-Masih putra Allah, disebabkan karena ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka menjadikan ahbarahum. Ahbar itu adalah rabbi-rabbi mereka, ulama-ulama mereka dari kalangan Yahudi. Ya. Jadi mereka menjadikan rabbi-rabbi mereka, ya rabbi-rabbi mereka itu ulama-ulama Yahudi mereka, wa ruhbanahum,
dan juga rahib-rahib mereka, yaitu ulama-ulama Nasrani mereka. Jadi ahbarahum wa ruhbanun, intinya adalah mereka ini adalah ulama. Ya, jadi mereka adalah ulama-ulama, orang yang dianggap berpengetahuan agama, tetapi oleh umatnya, pengikutnya diperlakukan arbab sebagai seperti Tuhan. Ya, kata arbab di sini bentuk jamak dari kata rob. Ya, jadi arbab ini adalah seperti rob. Ingat kata-kata rob. Ya, jadi aslinya jemaah sekalian, ya. Mereka menjadikan ahbarahum, ya. Mereka menjadikan ruhbanahum. Sebagai apa? Mereka menjadikannya sebagai arbab, ya. Jadi penekanannya di situ adalah menjadikannya sebagai arbab, ya. Menjadikannya sebagai arbab, ya. Menjadi arbab. Jadi di sini adalah arbab. Arbab dari kata rob, ya. Jadi arbab, ya. Jadi arbab itu adalah bentuk jamak dari kata rob, ya. Jadi arbab, di arbab, ya. Arbabun, di sana tadi arbaba, ya. Arbab itu dari kata rab, ya, dari kata rab. Bentuk tunggalnya rabbun, ya. Jadi rab, jadi arbab. Nah, rab ini artinya apa? Ya, Tuhan. Secara harafiah kita Tuhan. Rab artinya pencipta, Rab artinya pemelihara, Rab artinya pengatur. Artinya Rab artinya zat pihak yang memiliki otoritas untuk mencipta, memiliki otoritas untuk mengatur, memiliki otoritas untuk mendidik semua apa yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi tadi sudah dengan arbab. Nah, apa masalahnya kalau dijadikan sebagai arbab? Nah, kalau arbab itu kan berarti sumber kebenaran. Ingat, kalau arbab ini karena dia adalah segala-galanya, ya, karena arbab ini, ya, karena arbab ini adalah di sana ada makna pencipta, ya, pencipta, kemudian pemelihara, kemudian pendidik, ya, ataukah pengatur, maka kemudian, ya, mereka menjadikan ulama mereka seperti Rabb, ya. Jadi mereka menjadikan ulama mereka, ya, seperti Rabb. Sehingga apa diperlakukan sebagai Rabb? Menjadi sumber hukum. Jadikan ulama itu sebagai sumber hukum. Sumber kebenaran maksud saya, maaf, sumber kebenaran. Sumber kebenaran, ya. Jadi sumber kebenaran. Nah, kalau begitu sumber kebenaran apa? Sumber kebenaran itu adalah kebenaran, bukan ulama. Jadi ulama sendiri kalau tidak benar, ya salah. Jadi patokannya itu adalah kebenaran. Jadi kita lihat jemaah sekalian, patokannya itu adalah kebenaran. Jadi penekanannya di sini adalah pada kata kebenaran. Jadi kita tulis besar, kebenaran. Ya. Ini yang penting. Ya. Misalnya kita tanya orang, kenapa kau menjalankan, mengikuti apa namanya, ajaran Nabi Muhammad? Dia mengatakan, karena dia Nabi, dia Rasulullah. Ya, saya ikuti semuanya karena saya yakin dia adalah benar, karena dia adalah Rasulullah. Nah, kita tanya balik, kenapa kamu tahu kalau dia Rasulullah? Ya, kenapa kita tahu Nabi Muhammad itu Rasulullah, Nabi Allah? Ya, jawabannya karena dia benar. Jadi kita mengakui dia sebagai Rasulullah karena dia benar, ya, pembawa kebenaran. Jadi seandainya dia tidak benar, kan kita tidak mungkin mengakuinya Nabi. Di sekitar kita sering ada orang mengaku Nabi, tapi ternyata tidak benar karena dia punya motif-motif tertentu, tidak punya akhlak yang mulia misalnya, dan seterusnya. Jadi kita mengakui Nabi karena dia kebenaran. Ya, jadi dengan demikian kebenaran itulah patokan segala-galanya. Ya, kita menolak kitab suci orang lain menurut kita karena tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, jadi patokannya adalah kebenaran. Jadi kalau kita katakan saya mengikuti Nabi karena saya yakin dia Nabi utusan Allah, yaitu namanya dogmatika. Kita mengikuti beliau karena kita tahu semua ajarannya adalah benar. Ya. Semua yang dikatakannya benar. Semua yang diajarkan kepada kita benar. Ya. Jadi karena dia benar, maka kita menerimanya. Jadi patokan diterimanya sesuatu adalah karena kebenaran. Bukan ulama jadi patokan kebenaran, ingat. Jadi bukan ulama jadi patokan kebenaran. Jadi harus kita tekankan, bukan ulama, bukan ke sini nih, ya. Bukan
ulama patokan kebenaran. Justru kita harusnya menerima ulama karena dia mengikuti kebenaran. Jadi harus begitu ya, alurnya. Ya, jadi bukan alur yang pertama ini. Jadi bukan alur ini. Ya. Bukan kita mengikuti kebenaran karena datang dari ulama, tapi kita mengikuti ulama karena yang disampaikannya adalah kebenaran. Nah, di dalam Al-Quran kebenaran itu dari mana? Nah, kebenaran itu adalah dari Allah. Al-haqqu mir rabbik. Nah, itu tadi. Al-haqqu mir rabbik. Nah, ketika ulama jadikan sebagai Rabb, ya, ingat kalau ulama sudah jadikan sebagai Rabb, seperti dalam ayat 31 ini, arbaba, nah ini menjadi masalah. Maka ketika ulama itu mengatakan Uzair putra Allah, semua ikut. Ya. Ketika rahib mereka mengatakan adalah Uzair itu adalah putra Allah, mereka ikut. Nah, di sinilah awal terjadinya tahrif. Jadi tahrif adalah ketika kita memperlakukan ulama, memperlakukan rahib-rahib, rabi-rabi sebagai sumber kebenaran. Kebenaran itu bersandarnya pada kebenaran. Sumber kebenaran itu adalah pada kebenaran. Dan diakui oleh akal pikiran kita sejalan dengan kitab suci. Nah, itu dia namanya kebenaran. Jadi patokan orang disebut ulama, kalau dia benar, bukan patokan benar karena disampaikan ulama. Ini gawat jadinya. Kalau dikatakan benar karena disampaikan ulama, kita akan ribut. Karena di antara para ulama berbeda-beda pendapatnya. Jadi penyebabnya karena mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai arbab, seakan-akan sebagai sumber kebenaran. Ingat, arbab bentuk jamak dari Rabb, sedangkan Allah mengatakan al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Rabb Tuhan. Min dunillah, selain daripada Allah. Jadi inilah jadi maunya Allah. Ya, yang namanya Rabb itu, yang namanya sumber kebenaran itu adalah Allah. Iya. Jadi sumber kebenarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan ulama tetapi Allah. Ya. Wal Masih ibn Maryam, bahkan juga mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai sumber kebenaran. Ya. Ingat, Al-Masih putra Maryam bukan sumber kebenaran. Sumber kebenaran adalah kebenaran. Kita menerima Al-Masih putra Maryam sebagai nabi karena dia benar, semua yang disampaikannya adalah benar. Ya. Jadi yang menyebabkan kita mengklaim, mengakui dia sebagai nabi karena semua yang disampaikannya itu adalah benar adanya. Jadi oleh sebab itulah ulama-ulama dan nabi pun bukan sumber kebenaran. Sumber kebenaran adalah kebenaran, dan itu ujungnya di atas adalah Allah, Rabb, al-haqqu mir rabbik. Jadi wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam, ya. Al-Masih putra Maryam. Wa ma umiru, padahal tiada lagi diperintahkan. Jadi tiada lagi diperintahkan itu Isa putra Maryam, illa kecuali liya'budu, untuk menyembah. Jadi mereka juga menyembah. Jadi ulama-ulama ini, nabi-nabi juga menyembah. Ingat, nabi itu menyembah juga, bukan disembah. Jadi nabi-nabi juga itu menyembah. Liya'budu, mereka diperintahkan oleh Allah dalam rangka ya'budu, menyembah. Menyembah apa? Ilahan wahida. Menyembah ilah yang satu. Jadi ilahan wahida. Jadi menyembah ilah yang satu. Ya. Menyembah Tuhan yang satu. Ilahan wahida. Ya. La ilaha illahu, karena tidak ada ilah selain dia, selain Rabb sebagai sumber kebenaran tadi. La ilaha illahu. Nah, dia Allah inilah yang menjadi sumber kebenaran. Jadi dialah yang berhak jadi Rabb, ya, bukan ulama dan sebagainya. Subhanahu, maha suci Allah, artinya Allah tidak mungkin mengalami kurang, salah, keliru, nyimpang, nggak mungkin. Jadi subhanahu amma yusyrikun, Allah itu terbebas dari apa-apa yang mereka persekutukan. Karena semua yang dipersekutukan Allah adalah makhluk, pasti cacat, pasti berkurang, pasti tidak sempurna. Kalau dia patung, dia tidak bisa jadi patung dengan sendirinya. Dia harus ada manusia yang memahatnya jadi patung. Nah, berarti tidak mungkin patung disembah. Kenapa? Karena patung juga tidak sempurna. Jadi, subhanahu amma yusyrikun. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Nah, jadi mereka di atas ini sadar atau tidak sadar, ulama-ulama ini, rahib-rahib dan rabi-rabi mereka ini, sadar atau tidak sadar adalah mereka ingin, ya, mereka ingin ayyutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah. Apa itu cahaya Allah? Cahaya kebenaran. Jadi yuriduna ayyutfi'u nurallah, mereka ingin
Mereka ingin memadamkan, yuriduna ayyutfi'u nurallah, untuk memadamkan, ya, untuk memadamkan nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nurullah. Jadi yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahim, dengan mulut-mulut mereka. Ingat, dengan mulut. Kenapa dengan mulut? Karena tadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi hanya dengan mulut karena tidak sesuai dengan kenyataan. Itu hanya pernyataan saja, kata-kata doang saja, ya. Hanya dengan mulut, dengan lisan, dengan verbal saja. Seperti tadi mengatakan aslinya emas, tapi kita sebut perak, ya. Aslinya emas kita sebut perak, maka itu namanya hanya biafwahim, mulut mereka saja. Biasanya kalau ada ya membuat orang katakan tidak, itu adalah perak, itu adalah perak. Kenapa? Pasti punya niat buruk. Supaya apa? Supaya orang lain tidak mengambilnya. Nah, artinya apa? Pernyataan verbal yang tidak sesuai dengan kenyataan biasanya punya maksud-maksud tersembunyi. Maka yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Tapi Allah tidak akan membiarkan ini. Ya, Allah itu Allah tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi Allah tidak akan membiarkan kejadian itu terjadi. Ya. Allah tidak akan membiarkan penyembahan pematian atau pemadaman cahayanya di dalam kehidupan ini. Ya. Illa, kecuali ayyutim manura, kecuali bahwa dia akan selalu menyempurnakannya. Ayat ini ada di surat As-Saff juga. Jadi ada di surat As-Saff juga. Jadi yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Padahal ini adalah Ini adalah yang harus kita pegang, bahwa Allah tidak akan biarkan cahaya kebenaran itu padam. Jadi selalu akan ada. Jadi berdasarkan ayat ini, yang namanya cahaya Allah selalu akan ada. Cahaya Allah itu di mana? Matahari bukan, yaitu berada pada manusia-manusia yang suci. Ya, manusia-manusia suci. Yang kepadanya lah Allah amanahkan kebenaran itu. Amanahkan, jelmakan dalam tanda petik dirinya, mentajaliatkan dirinya. Jadi kalau seandainya Tuhan itu mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia, dan itu tidak mungkin karena Tuhan tidak mungkin berbentuk makhluk, tetapi supaya manusia bisa mengambil ibrah dan menteladaninya, maka Tuhan memilih hambanya yang paling suci, yang jiwanya tidak pernah ternoda, dan itu adalah manusia-manusia suci. Nah, di jiwa manusia-manusia suci itulah diletakkan cahayanya, nurullah. Ya. Tetapi ada orang yang tidak menginginkannya. Ya, seperti tadi misalnya dirubah doktrinnya, Uzair itu tidak disebutnya Nabi Allah, tetapi disebutnya putra Allah. Nah, sehingga orang tetap mengagumi Uzair, tetapi dengan cara yang salah. Al-Masih ibnullah. Orang tetap mengagumi Al-Masih, tetapi dengan cara yang menyimpang. Nah, jadi bi'afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafir. Jadi ada yang tidak senang. Walau karihal kafirun. Ya. Walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang yang kafaru, ingkar itu tidak senang kepadanya. Kemudian huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwallazi, dialah Allah yang arsala. Jadi dia Allah, di sini ada dia Allah. Jadi ini adalah kembali ke sini nih. Ya, kembali ke sini. Kembali ke sini. Allah, ya dia. Jadi Allah, alladzi arsala, dialah Allah yang mengutus. Jadi dialah Allah yang mengutus. Arsala rasulahu, dia mengutus rasulnya. Mengutus rasulnya. Ya, salah. Jadi dialah Allah yang mengutus rasulnya. Ya. Arsala rasulahu. Dengan apa? Bil huda, dengan membawa petunjuk. Nah, jadi petunjuk ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini al-huda. Ya. Datang bawa al-huda. Wadinil haq, jadi ada petunjuk dan ada din. Petunjuk itu bimbingan, din peraturan yang ditetapkan. Jadi din, ad-din al-haq. Jadi ad-din al-haq adalah peraturan. Ya. Ad-din al-haq. Ad-din al-haq. Ad-din ini adalah peraturan. Jadi ad-dinul haq, peraturan. Untuk apa? Liyuzhira, untuk kita perlihatkan. Untuk kita amalkan agar nampak, dizohirkan. Liyuzhira itu dizohirkan. Ala dini kulit, terhadap agama-agama lain, terhadap peraturan yang lain. Jadi ad-din itu tidak sendiri, tidak tunggal. Ada din-din lain, ada peraturan lain. Nah, tugas kita sekarang sebagai umat Islam untuk menunjukkan bahwa dinullah itu yang terbaik.
Nah, tetapi harus diyakini bahwa benar-benar yang kita amalkan itu dinullah, bukan yang dibuat tadi oleh ulama-ulama atau yang disebut dengan istilah rahbar, ahbar dan rohban. Bukan dibuat oleh ahbar dan juga bukan oleh ruhban. Ya. Tetapi benar-benar yang datang dari Allah SWT berarti yang masih asli dibawa oleh para nabi. Belum mengalami atau tidak mengalami tahrif. Jadi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Untuknya atau ketujuannya adalah liyuzhirahu ala dini kulli, terus semua agama kulli. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu tidak senang. Jadi walaupun orang musyrik itu tidak senang, siapa itu orang musyrik? Yang masih ada kecintaan kepada selain Allah dalam hatinya. Jadi Bapak sekalian lihat di sini ada dua, ada al-kafirun walau karihal kafirun. Ini ada kata walau karihal kafirun. Ini walau karihal musyrikun. Tadi kenapa kafirun di sini? Karena tadi ini ingin mematikan agama Allah, berarti pasti hatinya tertutup. Kenapa musyrikun di sini? Karena dia juga mengakui Allah. Ya, tapi pada saat yang sama tidak menjadikan apa yang datang dari Allah itu hudan sebagai sumber peraturan din. Nah, sehingga kemudian terjadi dualitas. Dualitas itu yang disebut dengan al-musyrikun. Jadi di sini walau karihal musyrikun, di sini walau karihal kafirun. Jadi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Ya. Walaupun orang-orang musyrik itu tidak senang. Ya. Nah, jadi ini adalah ayat yang ke-33. Dan ini kita bisa temukan di ayat lain mirip dengan ini. Saya bawakan ke surat 61. Jadi ada surat 61. Ya. Surat 61 kita buka. Ya. Surat As-Saff. Ya. Ayat 9. Ya. Ayat 8-9. Nah, ini dia. Ya. Sama tadi. Mirip tadi bunyinya. Ya. Mirip tadi bunyinya. Ya. Jadi ayatnya 9, ayat 8. Huwa apa yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan. Ini mirip tadi di sini. Ya. Hilang suara Ustaz. Sinyal. Mohon maaf tadi keluar offline. Internetnya kelihatannya terganggu. Jadi kita ya. Kita kembali dulu ya ke screen. Mudah-mudahan suatu saat internet kita bisa lebih cepat. 1,3 giga per second. Ya. Seperti di ya 5G, betul. Kalau sudah 5G nanti nggak kayak gini-gini lagi nih. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian kita lihat ini tadi. Jadi wallazi arsala rasulahu kita sudah lihat, bandingkan tadi dengan ayat berikutnya tadi yang kita buka. Ya, ini. Ini surat As-Saff ya. Surat As-Saff tadi ya. Surat As-Saff kita bookmark, kita markup ya. Sorry. Ya, jadi yuriduna ini sama ayatnya. Yuriduna. Ayat ini ayat 8. Yuriduna sama persis. Yuriduna juga ya. Liyutfi'u nur Allah juga untuk memadamkan api, cahaya maksudnya. Liyutfi untuk memadamkan nur cahaya Allah. Bi afwahim dengan mulut-mulut mereka. Jadi dengan mulut-mulut mereka. Bi afwahim. Wallahu mutimmu nurihi, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu tidak senang. Jadi walau karihal kafirun. Ya. Jadi walau karihal kafirun. Sama tadi dengan di sini. Ya. Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahim.
Cuma ada tambahannya di sini, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Walau karihal kafirun, sama akhirnya juga. Huwallazi, sama juga ayat berikutnya. Huwallazi arsala rasulahu, dialah Allah yang mengutus rasulnya. Wallazi arsala, dialah Allah yang arsala rasulahu. Bil huda, dengan membawa petunjuk. Ya, dengan membawa al-huda, petunjuk. Wadinil haq, dan juga agama yang benar, dinil haq. Liyuzhira, untuk juga dimenangkan ala dini kulli. Untuk dimenangkan kepada agama-agama yang lain, ataukah peraturan-peraturan yang lain. Ala dini kulli. Walau karihal musyrikun, ini sama juga. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu tidak senang. Walau karihal musyrikun. Di sini walau karihal kafirun. Nah, jadi jemaah sekalian ini redaksinya hampir sama. Ya. Nah, jemaah sekalian, ini ayat 33. Ya, kita lihat lagi ayat berikutnya, ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, inna katsiran minal ahbari war ruhban. Tadi sudah dijelaskan mereka menjadikan al-ahbar dan ar-ruhban mereka sebagai arbab. Nah, sekarang ternyata ulama-ulama mereka itu, para rabi-rabi dan rahib-rahib mereka, ternyata punya motif tersembunyi yang tidak kelihatan oleh umat. Yaitu diungkapkan oleh Allah dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, inna, sungguhnya, katsiran, kebanyakan. Jadi sesungguhnya, jadi orang beriman disuruh memperhatikan ayat ini. Orang beriman, jadi orang beriman dipanggil di sini. Supaya jangan tertipu lagi. Kebanyakan itu, jadi kebanyakan itu punya motif. Inna katsiran, sungguhnya kebanyakan. Minal ahbar, daripada al-ahbar itu, ya, warruhban, dan para rahib-rahib itu, kita singkat saya dengan ulama-ulama itu, mereka ulama Yahudi dan Nasrani, layakuluna amwalan nas, benar-benar mereka memakan harta manusia. Jadi dijelaskan mereka itu punya motif, layakuluna amwalan nas, dengan cara al-batil, dengan cara yang batil, bil batil. Ya. Kenapa? Untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan dirinya saja, kesenangannya saja. Wa yasudduna an sabilillah, padahal mereka kerjanya itu, iya, mereka justru menggelincirkan, menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa yasudduna an sabilillah, mereka di sana justru menggelincirkan, menghalangi orang dari jalan Allah, mendeviasi orang dari kebenaran. Ya, tiba-tiba melalui mereka ini, ulama ini, justru manusia menjadi tidak mengenal manusia suci yang sesungguhnya, yang merupakan representasi daripada kebenaran yang Allah sebutkan tadi di sini. Ya. Jadi justru mereka tidak melihat nur, ya, nurullah, representasi apa? Nur Allah. Ya, yang mereka lihat adalah ulama-ulama itu. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Ya. Dan orang-orang, ya, orang-orang yang yaknizuna adz-dzahaba, menimbun adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Nah, masih terkait dengan ini, berarti kan urusannya ini adalah dunia, adz-dzahab wal fiddah. Ya. Jadi jemaah sekalian terbahagia, banyak di antara mereka yang seperti itu. Ya. Nah, harusnya kan yang namanya ulama itu memberikan contoh kesederhanaan dalam hal masalah duniawi. Jangan justru mengajari manusia untuk menimbun kekayaan apa, harta apa, emas dan perak. Jadi katakan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Siapa yang maksud sini? Ya kembali ke sini tadinya. Jadi yang disebut dengan yaknizuna adz-dzahaba di sini, jadi yang disebut di sini dengan yaknizuna adz-dzahaba, ya. Yang disebut di sini adalah yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, adalah kembali ke sini tadi, ya, kembali ke orang ini, ya, kembali kepada dua orang ini, dua profesi ini, ya. Merusak, ya. Ya, kembali ke sini. Ya. Jadi walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wala yunfikuna, dan dia tidak membelanjakannya fisabilillah, ya. Mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah. Ya, jadi mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, la yunfikuna fi sabilillah. Apa kata Allah? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Ternyata mereka mendapatkan azab yang pedih. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka gembirakanlah mereka dengan azab yang keras, ya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Nah, ini ingat, orang diikuti, dipanutin, ini orang diguguh karena al-ahbar war ruhban.
Nah, makanya nanti diceritakan dalam surat Al-Baqarah, banyak nanti orang di akhirat menyesal ikut pada seseorang atau orang yang ternyata dia masuk ke dalam azab yang pedih. Ya. Masuk ke dalam azab yang pedih. Ya. Adzabin azim, alim. Dia masuk ke dalam azab. Di mana ayatnya kita pernah buka dulu di dalam surat, ya, di dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Baqarah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, kita lihat dulu surat Al-Baqarah, surat 2, ya, ayat 166. Ya. Nah, 166. Nah, ini dia. Kita kasih markup biar kelihatan. Nah, istabarra alladzina tubi'u. Ingatlah tatkala berlepas diri orang yang diikuti. Jadi ini ada orang yang kita ikuti ternyata berlepas diri nanti di akhirat. Ya. Nih. Istabarra at-tubi'u. Kenapa dianya tabarra, berlepas diri? Ingatlah tatkala berlepas diri orang yang diikuti. Nih. Berarti kaitannya tadi dengan ayat ini nih. Ya. Kaitannya dengan ayat ini. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau. Berlepas diri dari mana? Dari orang yang mengikutinya. Jadi orang ini sudah mengikuti dia di dunia, sampai di sana dia berlepas diri. Kenapa? Wara'aul azab. Ternyata dia melihat azab. Dia bergerak masuk ke dalam azab. Ya. Wara'aul azab. Ternyata dia melihat azab. Sama tadi di ayat ini. Ya. Wabasyirum bi'adzab. Ini, wabasyirum bi'adzabin alim. Ya. Di sini dikatakan wara'al adzab. Sehingga apa yang terjadi? Wa taqatta'at bihimul asbab. Maka bubarlah hubungan antara pengikut dan diikuti pada saat itu. Taqatta'at itu terputuslah hubungan mereka. Al asbab. Asbab di sini mata rantai kepengikutan antara yang diikuti dan mengikuti. Maka terputuslah semua hubungan itu. Wa taqatta'at bihimul asbab. Kemudian waqala alladziina tabau, maka berkatalah orang yang ikut. Ya, yang ikut. Berkatalah orang yang ikut. Ya. Ittabau. Yang ikut di sini adalah ini tadi di sini. Ya. Ini yang ikut tadi di sini adalah ini. Ya, ittabau. Balik ke sini. Ya. Ya. Ittabau ini tabau lagi. Ini tadi berlepas diri orang yang diikuti dari orang yang mengikutinya. Nah, karena mengikutinya ini seperti layang-layang putus talinya, maka dia pun berkata, waqala alladziina ittaba'u, berkatalah orang-orang yang mengikut di dunia itu. Apa kata mereka? Lau anna lana karratan, seandainya kami masih punya kesempatan sekali saja lagi. Ya. Seandainya kami masih punya kesempatan. Lau anna lana karratan, seandainya kami masih punya kesempatan, karena sekali saja lagi. Maksudnya kembali hidup sekali saja lagi. Apa yang akan dilakukan? Fanatabarra'u. Maka kami pun akan berlepas diri. Kami pun mau berlepas diri dari mereka. Ya. Kami pun mau berlepas diri. Fanatabarra'u minhum, dari mereka. Kama tabarra'u minna. Sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Kama tabarra'u minna. Tapi apa kata Allah? Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Itu hanya menjadi penyesalan belaka saja. Begitulah caranya Allah memperlihatkan penyesalan kita atas perbuatan kita karena salah mengikut. Ingat tadi kata-kata saya, dianggap punya otoritas. Padahal aslinya tidak punya otoritas. Ya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat, menjadi hasarat. Menjadilah hanya sekedar penyesalan belaka saja. Ya. Menjadi penyesalan belaka saja. Hasaratin itu penyesalan. Ya. Hanya menjadi penyesalan belaka saja. Hasaratin. Ya. Alaihim. Wa ma hum bi kharijina, dan mereka itu tidak bisa keluar lagi dari neraka. Ya. Jadi kita kasih warna hitam karena tidak bisa lagi keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak bisa keluar dari neraka. Mereka hanya tadi berasumsi seandainya kami masih punya kesempatan sekali lagi, kami akan berlepas diri, tapi tidak akan ada orang yang sudah mati kembali ke dunia, maka kesempatan untuk berlepas diri hanya sekarang. Now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Inilah pentingnya belajar Al-Quran. Ya. Nah, jadi 34. Yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam. Bagaimana perlakuan Tuhan kepada mereka tadi itu? Yang dianggap punya otoritas, yang disebut ulama tadi itu, pada hari itu yuhma 'alaiha, disetrika, dipanaskan. Yuhma itu dipanaskan, 'alaiha, atasnya, finar. Jadi mereka itu dipanaskan di dalam api neraka. Ya. Mereka itu dipanaskan. Yauma yuhma 'alaiha, di mana? Fi nari jahannam. Berada di dalam neraka jahannam, fi nari jahannam.
Setelah itu kemudian fatukwa, lalu kemudian disetrika. Lalu kemudian disetrika fatukwa biha jibahuhum. Jidat mereka, disetrikalah jidat mereka. Jibahuhum. Apalagi wajunubuhum. Dan punggung, lambung-lambung mereka. Wazuhurhum, dan lambung-lambung mereka. Jadi dipanaskanlah mereka di neraka, lalu disetrikalah dahi-dahi mereka, jidat-jidat mereka, disetrikalah lambung-lambung mereka. Kenapa jidat mereka? Karena dia bersujud ke tempat yang salah. Kenapa lambung mereka? Karena memakan, untuk itu dia memakan sesuatu yang haram. Wazuhurum, dia merasa bereksistensi, dia merasa punya harkat dan martabat, dia merasa dihormati. Kalau dia berbeda dengan itu, dia takut tidak dapat sesuatu di dunia. Ya, maka yang disetrika itu adalah jidat-jidat mereka, lambung-lambung mereka, dan punggung-punggung mereka. Seraya Allah berkata kepadanya, "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Inilah yang kalian timbun di dunia dengan menyembunyikan kebenaran. Jadi inilah yang kalian dulu timbun di dunia dengan menyembunyikan kebenaran. Hadza ma kanaztum li anfusikum, untuk diri kamu. Fadzuku, maka rasakanlah sekarang. Fadzuku, maka rasakanlah ma kuntum taknizun, apa yang kalian kumpulkan dulu di dunia. Ya, fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian tumpuk-tumpuk dulu di dunia. Ya. Kemudian ayat 36, inna iddatash syuhuri. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba setelah berbicara tentang adanya orang-orang di sini, al-ahbar dan ar-ruban, yang aslinya tidak punya otoritas, tapi dianggap punya otoritas, padahal mereka ini adalah yang dianggap ini ternyata punya motif, yaitu mengumpulkan ad-dhahab wal fiddah, ya, mengumpulkan harta benda duniawi, ya, bermewah-mewah. Maka tiba-tiba setelah itu, ini ayat 35, 34, ya, 35, sekarang 36, masuk 36. Ya. 36 di surat 9. Surat 9 36, ya, kelipatan terkecilnya adalah berapa itu? 3. 9 bagi 3, 3. 36 bagi 3, 12. Ya, begitu. Nah, sekarang ada, jadi 36 dibagi 3 tadi berapa? 12. Nah, ini. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya jumlah bilangan bulan inda Allah di sisi Allah isna asyara, sebanyak 12. Nah, ini 12. Surat 9 36 sama-sama memiliki kelipatan terkecil, KPK-nya itu adalah 3, kelipatan persatuan terkecilnya adalah 3. Ya, kalau ini dibagi 3 dapat 12, kalau 9 3 3, ya, 36 bagi 3 12. Ya, begitu Bapak sekalian. Nah, sekarang inna iddatash syuhuri, sesungguhnya jumlah bilangan bulan. Inna iddatash syuhur, sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah berapa? Isna asyara syahra. Itu ternyata adalah 12 bulan. Ini ada kata angka 12 di sini. Isna asyara. Isna asyara, 12. Ya. Isna secara harafiah 2, ini diterjemahkan satu-satu. 2, 10, maksudnya 12. Ini 2 dan belas. Ini harusnya belas. 12. Ya. Jadi sungguhnya jumlah bilangan bulan inda Allah isna asyara syahra, 12 bulan. Dan itu fi kitabillah, telah ditetapkan di kitab Allah. Fi kitabillah, itu tertera di dalam kitab Allah SWT. Fi kitabillah. Ya. Artinya menjadi ketetapan Allah. Fi kitabillah. Ya. Di dalam kitab Allah, ketetapan Allah. Dan itu sebelum Allah ciptakan semuanya. Kata kitab Allah ini nanti akan diturunkan kepada manusia dalam bentuk kitab, ketetapan-ketetapan itu. Jadi fi kitabillah. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di angka 12 ini sejalan dengan hukum alamnya semesta. 12 itu. Jadi angka 12 itu adalah merupakan naturalitas seluruh ciptaan Allah di alam indrawi. Jadi 12. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Dari 12 bulan itu minha arba'atu hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram.
minha arba'atu hurumun. Dari 12 bulan itu minha hanya kembali ke 12, ada 4 arba'atu hurumun. Ya. Apa itu 4 bulan haram? Semua ulama sepakat, semua mazhab pendapat Islam sepakat, 4 bulan haram itu adalah 1 Zulqaidah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram. Ini berturut-turut. Ya, ini berturut-turut. Yang pertama adalah Zulqaidah, bulan ke-11. Yang kedua adalah Zulhijjah, bulan ke-12. Yang ketiga Muharram, bulan ke-1. Jadi berturut-turut. Yang satunya terpisah, yaitu bulan Rajab. Jadi, minha arba'atu hurumun. Di antara 12 bulan ini, ada 4 bulan haram. Nah, menghormati bulan haram inilah disebut dengan zalika dinul qayyim. Jadi, zalika dinul qayyim. Ini zalika dinul qayyim. Menggunakan kata ad-dinul qayyim di situ Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi perhatikan penekanannya di situ adalah ad-dinul qayyim. Ini ad-dinul qayyim. Ya. Itulah ad-dinul qayyim. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Agama yang lurus artinya apa? Agama fitrah. Karena kata ini kita temukan ketika Allah berbicara tentang fitrah. Fitratullah alladzi fatarna 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Itu surat Ar-Rum. Jadi ad-dinul qayyim itu adalah lurus. Ya. Jadi 4 bulan haram itu. Apa artinya? Menghormati nyawa manusia itu adalah wajib. Sebegitu tingginya penghormatan manusia terhadap nyawa, jangankan nyawa manusia, nyamuk saja, pada nyamuk saja orang beriman bisa menemukan kebenaran. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan-segan bikin perumpamaan yang rendah seperti nyamuk. Fa'amal ladzina amanu, maka adapun orang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Pada nyamuk itu ada kebenaran dari Tuhan. Sebaliknya, wa amal ladzina kafaru, adapun orang yang tertutup hatinya, fayaquluna, mereka hanya berkata, madza aradallahu bihadzal matsal. Dia tidak bisa menangkap kebenaran pada nyamuk. Nah, kalau pada nyamuk saja ada kebenaran, apalagi pada darah manusia, apalagi pada yang ditumpahkan pada 4 bulan haram ini. Ingat jemaah sekalian, di antara 4 bulan haram ini, Zulqaidah, Zulhijjah, dan juga Muharram, dan Rajab. Kita tahu jemaah sekalian serbahagia, aslinya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Di mana? Yaitu di bulan Zulhijjah. Apa itu bulan Zulhijjah? Bulan haram. Nah, ternyata kemudian tidak jadi. Di satu pihak Nabi Ibrahim sudah menjalankan tugasnya dengan ketaatannya kepada Allah, cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada anaknya. Tapi pada saat yang sama, Allah juga sudah mendemonstrasikan dia sendiri, Allah menghormati bulan Zulhijjah dengan tidak mengorbankan Ismail. Luar biasa. Allah sendiri menghormati bulan haram dengan menyuruh Nabi Ibrahim menghentikan menyembelih anaknya, yaitu Ismail, dan digantinya sekedar domba saja. Tetapi kemudian cucu Nabi Ibrahim nantinya dari garis Nabi Muhammad kita. Ya, jadi kalau kita bikin Nabi Ibrahim dari sini, ya, kita bikinkan di sini gambarnya. Ya, mana tadi ini? Mana tadi ini? Ya. Nah, jadi kita lihat dulu. Ini ada di sini ya. Jadi ada di sini nih. Ya. Ini tadi kita lihat. Ya. Nah, jadi kita lihat Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya. Alaihissalam. Kemudian melahirkan Nabi Ismail. Ya. Alaihissalam. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian berbahagia, Ismail ini tidak jadi disembelih pada bulan haram. Ya. Bulan haram. Yaitu mana? Yaitu bulan Zulhijjah. Ya. Bulan haram. Nah, tetapi nantinya jemaah sekalian, ini dari atas ke bawah, Ibrahim, Ismail, nanti turun ke bawah ini. Kita kasih titik-titik, karena sudah sangat jauhnya. Ya. Titik-titik. Lalu kemudian di sini lahir nanti Nabi Muhammad. Ya. Muhammad bin Abdullah. Ya. Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah. Ya, SAW. Ya. Jadi lahirlah nanti Nabi Muhammad kita bin Abdullah. Ya, dari atas ini.
Ibrahim Ismail. Lalu kemudian Nabi Muhammad nanti punya keturunan lagi, ya, punya keturunan di sini, yaitu namanya Al-Husain. Al-Husain. Ya. Jadi namanya Al-Husain. Ya. Di sini ada keturunannya namanya Al-Husain. Ya. Keturunan dari Nabi Muhammad, cucunya. Karena Nabi Muhammad punya putri namanya Fatimah. Fatimah punya putra namanya Al-Husain. Nah, apa yang terjadi dengan Al-Husain jemaah sekalian berbahagia? Al-Husain nantinya ini adalah nantinya adalah dibunuh pada bulan haram. Ya. Jadi dibunuhnya pada bulan haram ini, bulan haram. Ya. Bunuhnya di sini. Yaitu di mana? Di bulan Muharram. Dengan cara yang sangat sadis. Ya. Yang seharusnya bulan itu dihormati, saking pentingnya dihormati bulan ini, sampai Allah sendiri tidak menjadikan Ibrahim, kekasihnya, menyembelih putranya juga kekasih Allah, di antaranya tentu karena penghormatannya sendiri kepada bulan haram ini. Sehingga terwujud dua, Ibrahim sedang buktikan cintanya kepada Tuhannya, Ismail sedang buktikan cintanya kepada Tuhannya, tapi pada saat yang sama Allah juga sedang menunjukkan bagaimana kita harus menghormati bulan haram. Iya. Tetapi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, belakang hari kita menyaksikan cucu daripada Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail melalui Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian dibunuh dengan cara yang sangat sadis di bulan Muharram, yaitu di sebuah tempat namanya Karbala. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia kembali tadi ke sini. Ya. Al-Quran mengatakan minha arba'atu hurumun. Ada 4 bulan haram di sana. Dan menghormati bulan haram ini menentukan ad-dinul qayyim. Jadi ketika di sini cucunya Nabi dibunuh pada saat ini, menunjukkan para pembunuhnya walaupun mengaku Islam, walaupun mengaku bersyahadat, walaupun berhaji dan sebagainya, walaupun menyebut dirinya sebagai khalifah orang beriman, tetapi menunjukkan dia tidak berdiri di atas pijakan agama yang benar. Azza ad-dinul qayyim. Kenapa? Karena melanggar bulan haram yang menentukan ad-dinul qayyim tadi. Zalika ad-dinul qayyim. Ingat tadi ad-din di sini kita lihat di atas, ya, ayat sebelumnya. Ya. Ayat sebelumnya tadi adalah yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim, lalu kemudian huwallazi arsala rasulah bil huda wa dinil haq. Untuk apa? Ini tugas kita, liyuzhira ala dini kulli. Untuk kita zahirkan ad-dini kulli. Agama ini di atas segala-galanya. Apa di antaranya? Dengan menghormati bulan haram. Ya. Dengan menghormati bulan haram. Karena menghormati bulan haram ini ad-dinul qayyim. Ya. Maka Al-Quran mengatakan, fala tazlimu fihi, jangan kaum zalim, melakukan aniaya di dalam bulan-bulan haram itu. Ini jelas sekali perintahnya Pak Bu sekalian. Ya. Jangan melakukan aniaya pada bulan-bulan haram itu. Ya. Fala tazlimu finna anfusakum. Ya. Janganlah kalian melakukan aniaya. La tazlimu fihinna anfusakum. Kata anfusakum itu diri, artinya sesama mukmin. Nah sekarang kita lihat yang menyebutnya sebagai khadimul haramain, yaitu Arab Saudi, membombardir orang Islam terus-menerus. Orang-orang menyebutnya sebagai militer, mujahidin, datang mengacau Syria. Padahal Syria ini adalah negara benteng terakhir di sekitar Israel yang menahan ekspansi Israel besar-besaran. Coba kita lihat. Sengaja dilemahkan Syria. Agar apa? Agar Israel bisa ekspansi besar-besaran. Kapan Israel bisa ekspansi besar-besaran? Kalau bentengnya roboh. Siapa bentengnya? Syria. Ya. Jadi kita lihat bekerja di jalan mana ini mereka menyebutnya sebagai mujahidin di situ. Melemahkan Syria dan tidak pernah mengganggu Israel. Nah, Al-Quran mengatakan yang sekalian berbahagia, fala tazlimu fihin anfusakum. Mereka semuanya membuat kekacauan, tidak pernah menghormati bulan-bulan haram. Fala tazlimu fihin anfusakum. Padahal ini mengatakan jangan zalim di bulan-bulan itu. Fihinna. Fihinna di sini maksudnya di bulan-bulan itu. Ya. Jadi fala tazlimu fihinna. Janganlah pernah melakukan kezaliman di bulan-bulan itu. Jadi yang disebut bulan ini adalah ini 4. Ya. Jadi ini adalah arba'atu hurumun. Dan janganlah kalian zalim di sini. Ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan. Dan perangilah orang musyrik itu kafah secara keseluruhan. Ya. Wa qatilul, perangilah orang musyrik. Orang musyrik itu artinya apa? Yang tidak menghormati bulan-bulan haram di sini. Yang namanya musyrik itu di satu pihak percaya kepada Allah.
Dulu waktu zaman Nabi Muhammad kita, mereka yang ada di Mekah musyrik itu adalah mereka mengaku juga sebagai pelajut milah Ibrahim. Tapi pada saat yang sama, mereka membesarkan sesuatu selain Allah. Jadi Al-Quran mengatakan, waqatilul musyrikin kafatan. Perangilah orang musyrik itu kafah. Ingat, surat At-Taubah awalnya adalah tentang musyrik. Jadi perangilah mereka secara kafah. Ya. Qatilul musyrikina kafatan. Ya. Ini kafah. Kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka memerangi kalian, juga kafah juga. Nabi sudah meninggalkan Mekah, pindah ke Yastrib, mereka nyerang terus-menerus. Kita lihat Nabi sudah ada di Mekah, sudah putus Mekah, diserang lagi dari perang Hunain yang kita bicarakan hari Rabu. Ya. Jadi waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang bertakwa. Wa'lamu, ketahuilah annallaha ma'al muttaqin. Ujungnya adalah ketahuilah annallaha ma'al muttaqin. Apa artinya? Orang bertakwa itu adalah orang yang menghormati bulan-bulan haram. Orang bertakwa itu adalah orang yang tidak mungkin melakukan kezaliman di dalamnya. Ya. Orang bertakwa itu adalah orang yang menegakkan dinul qayyim. Ya. Itu orang bertakwa. Dan mereka ini yang kita bicarakan kemarin, yang pantas mengatur Masjidil Haram. Ya, seperti pembahasan di ayat-ayat sebelumnya. Ya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Mereka demi menumpahkan darah sengaja memindah-mindahkan bulan-bulan haram, mengundurkan. Jadi dikatakan innaman nasi'u, harusnya tadi kan bulan haram itu pakem dari Nabi Ibrahim itu. Itu dari nabi-nabi sebelumnya, bahkan diperkirakan itu sejak tadi dari alam semesta tadi. Ingat tadi di atas kita lihat sejak alam semesta, sejak penciptaan alam semesta. Ini tadi di sini kita lihat sejak penciptaan alam semesta. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Itu angka 12. Dan 4 diantaranya bulan haram. Jadi sejak dari zaman awal terciptanya alam semesta. Nah, dipertegaskan kembali atau diratifikasi kembali pada zaman Nabi Ibrahim. Dan terus berlaku di Mekah dan sekitarnya. Nah, tetapi mereka sengaja mengundur-undurkan. Jadi mereka pindahkan, harusnya misalnya Muharram dipindahkan ke bulan lain. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Mereka mengundur-undurkan bulan haram itu nggak akan menambah apa-apa. Bahkan menambah kekufuran mereka. Jadi innaman nasi'u, bahwasanya an-nasi'u, nasi'u itu adalah sengaja mengundurkan bulan-bulan haram supaya mereka bisa menumpahkan darah pada bulan itu. Kata ayat ini, itu tidak akan menambah apa-apa kecuali menambah kekufuran mereka. Ziyadatun fil kufri. Hanya menambah kekufuran mereka. Yudallu bihil ladina kafaru. Mereka itu tertipu oleh orang kafir. Jadi ada orang kafir di sana, di luar sana yang menipu mereka. Yudallu bihil ladina kafaru. Mereka tertipu, mereka disesatkan. Seperti saudara-saudara kita banyak pergi berperang mengacu Irak dan sebagainya. Mereka disesatkan oleh siapa? Kepentingan Israel di sana. Yang paling berjaya di sana Israel. Israel stabil. Kacau Irak, kacau Syria, kacau Liban, kacau kacau Yaman. Ujung-ujungnya apa? Stabilitas Israel. Dan dengan kacau mereka menjadi lemah. Dengan melemah mereka, generasi mereka akan hilang. Pendidikan tidak jalan dengan baik. Nanti akan lemah. Diekspansi negaranya untuk tercapainya apa? Tercapainya Israel Raya. Jadi innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Yudallu bihil ladina kafaru. Jadi ada orang kafir di sana menyesatkan mereka. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga mereka hanya mempermain-mainkan bulan-bulan haram. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Tahun ini dia menghalalkannya, tahun berikutnya dia mengharamkannya lagi. Jadi 1 tahun dia mengharamkannya, 1 tahun dia mengharamkannya, tahun berikutnya dia menghalalkannya. 1 tahun dia menghalalkannya, tahun berikutnya dia mengharamkannya. Untuk apa? Liwati'u, menyesuaikan dengan kehendak mereka. Liwati'u, jadi sesuaikan dengan kehendak, dengan hawa nafsu mereka. Jadi liwati'u, iddatama harramallahu, untuk menyesuaikan. Maksudnya itu untuk mengkondisikan apa bilangan-bilangan yang telah Allah haramkan. Allah sudah menentukan paharam tapi dikondisikan oleh mereka. Fayuhillu ma harramallah, sehingga apa yang terjadi? Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ya, ingat. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ya. Jadi artinya mereka mengharamkan. Allah mengatakan haram. Menumpahkan darah di bulan haram. Ini sekarang nyerang negara orang, mengacau negara orang.
di bulan-bulan haram tanpa mereka pernah berhenti. Padahal mereka membawa baju agama. Kalau membawa baju agama harusnya menghormati kitab suci Al-Quran. Ya, tetapi sayang seribu sayang, justru apa yang Allah haramkan mereka halalkan. Apa yang Allah halalkan mereka haramkan. Ya. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Ya. Haramallahu fa yuhillu ma haramallah. Ya. Mereka menyesuaikan diri dengan apa yang diharamkan Allah, lalu mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah itu. Ya. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Dijadikan indah bagi mereka perbuatan buruk mereka. Zuyyina dijadikan indah. Jadi zuyyina lahum dijadikan indah bagi mereka su'u amaluhum, perbuatan buruk mereka. Jadi perbuatan buruk mereka dijadikan indah. Su'u amaluhum. A'malihim maksudnya. Su'u a'malihim. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Nah, orang seperti ini tertutup hatinya dan Allah tidak akan berikan hidayah kepadanya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ayat 37. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman. Malakum idza qila lakum firu fi sabilillah. Wahai orang beriman. Ya, dipanggil lagi orang beriman ini. Orang beriman, malakum kenapa kalian ini? Malakum kenapa kalian ini? Ya. Malakum kenapa kalian ini? Iza qila lakum jika kalian dikatakan kepada kalian, iza qila lakum infiru. Infiru fi sabilillah. Pergilah di jalan Allah. Infiru fi sabilillah, pergilah berperang di jalan Allah, membela kebenaran. Pertaruhkanlah kehidupan dunia kalian di jalan Allah. Tapi apa yang terjadi? As-saqaltum ilal ard. Kata saqaltum ilal ard ini, saqaltum ini artinya kalian merasa berat. Ilal ard, kepada kehidupan dunia. Ilal ard, artinya apa? Lebih berat hatinya ke dunia, itu maksudnya. Ini lebih merasa berat ke dunia, lebih tertarik kepada kehidupan dunia. Jadi mereka lebih berat, lebih tertarik kepada kehidupan dunia. Seperti tadi juga, rabi-rabi dan rahbani-rahbani tadi. Jadi as-saqaltum ilal ard, mereka lebih berat hatinya kepada dunia. Araditumul bil hayati dunia minal akhir. Ini pertanyaan retorik Tuhan. Apakah kalian lebih suka, lebih senang, lebih puas dengan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat? Ini pertanyaan. Araditum. Ya. Jadi araditum bil hayati dunia minal akhirah, daripada kehidupan akhirat. Araditum bil hayati dunia minal akhirah. Apakah kalian lebih senang dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Ya. Kalau ada mengatakan ya, pasti keliru. Kenapa? Kehidupan dunia pasti akan kita tinggalkan. Belum kita tinggalkan saja tidak bisa maksimal kita merasakannya. Karena kita hanya maksimal bisa makan 1-2 piring setiap kali makan. Kita hanya bisa menempati 1 rumah. Kita punya 5 rumah yang ditempati cuma 1. Kita punya 5 mobil yang dipakai cuma 1. Ya. Kita punya uang banyak, tidak bisa diponis oleh dokter, tidak bisa makan yang manis-manis. Ya. Tidak bisa makan yang berkolesterol. Pokoknya kita punya keterbatasan di dunia. Maka kalau kalian ridha dan kehidupan dunia, ini adalah suatu tindakan kebodohan. Araditum bil hayati dunia minal akhirah. Allah mengatakan, kalau kalian melakukan itu, terjadi penilaian yang salah. Apa sebabnya? Fama mata'ul hayati dunia fil akhirah illa qalil. Tiadalah kenikmatan, kesenangan dunia itu jika dibanding dengan akhirat illa qalil, kecuali sedikit. Jadi kalau dunia dibanding dengan akhirat nggak ada apa-apanya. Ya. Fama mata'ul hayati dunia, dan tiadalah kehidupan dunia itu. Ya. Fama mata'ul hayati dunia fil akhirah, dibanding dengan akhirat illa qalil, kecuali hanya sangat-sangat sedikit. Ya. Kecuali sangat-sangat sedikit, qalil. Fama mata'ul hayati dunia fil akhirah illa qalil, kecuali hanya sedikit. Ya. Jadi artinya apa? Orang yang mengorbankan akhiratnya demi dunianya, dia akan menyesal. Ya. Illa tamfiru yu'adzibukum adzaban alima. Jika kalian tidak pergi, jadi illa jika kalian tidak tanfiru, pergi berangkat, ya membela kebenaran tadi, membela Palestina, membela kepentingan Palestina, untuk sekarang yu'adzibukum adzaban alima. Allah akan mengadab kalian dengan azab yang pedih. Ya. Jadi ini Allah memberikan kepada kita, illa tamfiru, jika kalian tidak berangkat, illa tamfiru yu'adzibakum, maka yu'adzibakum adzaban alima, azab yang pedih.
wa yastabdil qauman, dan akan mengganti. Nah, perhatikan jemaah sekalian, wa yastabdil qauman. Ya, jadi kita ingin memberikan penekanan pada ayat ini, ya. Wa yastabdil qauman gairakum, wa yastabdil qauman gairakum. Allah akan mengganti kalian, bukan kalian lagi, dengan satu kaum. Wa yastabdil qauman, kalian diganti dengan kaum yang lain. Allah akan mengganti, akan perjuangkan agama ini adalah kaum yang bukan kalian. Kaum yang bukan kalian. Jadi Allah akan berikan pengganti kaum yang bukan kalian. Qauman gairakum. Dan ingat, kalau kalian melakukan ini, wala tadurruhu syai'a. Kalau kalian menolak semuanya tadi permintaan Allah ini dengan membela kebenaran, dengan mendahulukan akhirat daripada dunia, wala tadurruhu syai'a, kalian tidak akan mungkin menimbulkan mudarat. Kalian tidak bisa menimbulkan mudarat kepada Allah sesedikit apapun. Artinya apa? Penolakan kita tidak merugikan Allah, bahasa sederhananya begitu. Jadi la tudarra, la tadurru, ya. La tadurruhu syai'a. Kamu tidak bisa menimbulkan mudarat kepada Allah syai' sesedikit apapun. Jadi kalau kita tidak menjalankan ajarannya, tidak merugikan Tuhan. Kalau kita menjalankan ajaran Tuhan, tidak menambah kekuasaan Tuhan. Karena Tuhan sudah sempurna, tidak akan bertambah kalau kita beriman, dan tidak akan berkurang kalau kita ingkar. Jadi, la tadurruhu syai'a. Apa sebabnya? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah yang punya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita jeda sejenak. Ya, karena tinggal satu ayat, kita lihat di sini. Kita ingin membahas ini. Wa yastabdil qauman gairakum. Jadi penekanannya kita sekarang adalah pada ayat ini. Ya. Wa yastabdil qauman gairakum. Ya. Wa yastabdil qauman gairakum. Ya, ini. Wa yastabdil qauman gairakum. Ya. Dia, Allah akan mengganti kalian. Siapa kalian dan siapa kaum itu? Nah, kita akan buka tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini terkenal di masyarakat Islam kita. Ya. Ibnu Katsir ini adalah Syafi'i, ya, Ahlussunnah wal Jamaah dari Syafi'i. Nah, jemaah sekalian berbahagia, apa kata nih. Jadi kita ke sini dulu. Tafsir Ibnu Katsir. Saya ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir yang aplikasi Pro. Ya, ini. Jadi aplikasi Pro. Bapak Ibu sekalian bisa juga mengunduhnya di Android. Jadi kalau handphone Android bisa ada di sana. Tafsir Ibnu Katsir Pro. Kenapa Pro? Karena supaya bisa dibaca semuanya. Kalau tidak Pro itu hanya dibatasi. Nah, dan Pro artinya berbayar, tapi bayarannya murah sekali ya. Dibanding dengan sebuah tafsir yang berjilid-jilid, itu sangat murah. Dan sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Tafsir Ibnu Katsir Pro. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendownload, masuk di Play Store, tulis ini, Tafsir Ibnu Katsir Pro, cari yang sama dengan ini. Ini persis sama dengan ini. Ya. Jemaah sekalian, ini saya ambilkan satu hadis dulu tentang dunia dulu. Ya. Ini panjang karena waktu kita terbatas. Saya langsung ini dari Abu Hurairah. Dia katakan, aku telah mendengar dari teman-temanku di Basrah bahwa engkau, ya, jadi Abu Utsman yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Utsman bertanya kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Utsman ini lebih muda, Abu Hurairah lebih tua. Karena ini kan Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi walaupun cuma 2 tahun. Nah, kemudian didatangi, aku telah mendengar dari teman-temanku di Basrah. Jadi ini menunjukkan Abu Utsman ini dari Irak, ya, Basrah. Bahwa engkau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membalas perbuatan kebaikan dengan 1.000.000 pahala. Ya. Jadi dia katakan di sini, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, sami'tu min ikhwani bil Basrati annaka taqulu sami'tu nabiyyallahi yaqul innallaha yajzi bil hasanati alfa hasanah. Sungguhnya Allah akan balas kebaikan dengan alfa. Apa artinya alfa? 1.000.000. Apa 1.000.000? 1.000.000 kan? 1.000 kan? Alfa itu 1.000.000. 1.000 tambah 3 nol lagi kan 1.000.000. Hasanah kebaikan. Jadi kalau orang melakukan suatu kebaikan hasanah, Allah akan balasnya 1.000.000 hasanah. Qala Abu Hurairah menjawab, bahkan sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, berkata. Ya, jadi ini tadi adalah, ya di sini kata kuncinya adalah alfa 1.000. Bahkan saya mendengarkan Rasulullah mengatakan
Innallaha yajzi bil hasanati alfa hasanah. Alfa. Alfa itu 2.000, berarti kan 2 juta. Ya, jadi saya bakal mendengarkan alfai hasanah, ya. Alfai hasanah, ya. Jadi alfai hasanah. Ya. Jadi kalau kita melakukan satu perbuatan baik, Allah akan membalasnya ya jazi alfai alfa hasanah. Ya, 2.000 kebaikan. Ya. Baru kemudian Abu Hurairah membaca ayat ini, fama mataul, ini surat apa? Surat At-Taubah ini. Fama mataul hayatid dunya fil akhirat illa qalil. Yang kita baca tadi. Fama mataul hayatid dunya fil akhirat illa qalil. Jadi dibacakanlah ayat ini tadi, ya. Tadi kita baca di sini ini. Ya, ini tadi. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Ayat 38. Nah, ini dibacakan oleh Abu Hurairah di sini. Ya. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah. Artinya apa? Begitu dunia ini tidak ada apa-apanya, di akhirat kalau kita melakukan kebaikan di dunia 1, Allah akan balas kita 1.000, 1.000.000. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, saya bakal mendengar Nabi mengatakan 2.000, 2 juta kebaikan. Nah, itu satu. Yang kedua, nah, berkenaan tadi dengan ayat itu juga. Kemudian Allah SWT mengancam orang yang meninggalkan jihad. Tadi jihad adalah memperjuangkan kebenaran melalui firman-Nya. Illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima. Jadi dia mengutip tadi ayat ini. Jadi Imam Ibnu Katsir mengutip tadi ayat ini. Illa tanfiruhu ini ayat 39. Illa tanfiru. Jadi tadi penafsiran Ibnu Katsir kita ambil dari surat At-Taubah ayat 39. Illa tanfiru, jika kalian tidak berangkat, yu'adzibukum adzaban alima. Allah akan mengadab kalian dengan azab yang pedih. Nah, azab yang pedih. Nah, ini dikutip di sini. Illa tanfiru, jika kalian tidak berangkat, yu'adzibukum adzaban alima. Allah akan mengadab kalian dengan azab yang pedih. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh suatu kabilah dari orang-orang Arab untuk berangkat berperang, tetapi mereka merasa keberatan untuk berangkat berjihad, maka Allah menahan hujan dari mereka sebagai azab bagi mereka. Kemudian wayastabdil qauman gairakum. Nah, ini yang kita ingin bicarakan tadi. Yang kita tadi kasih tanda segi 4, ya, tanda segi 4. Wayastabdil qauman, ya. Wayastabdil qauman gairakum. Dia akan mengganti kaum yang bukan kalian. Bagaimana pandangan Ibnu Katsir tentang ayat ini? Ya. Al-Quran mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah sama maksudnya dan tujuannya juga. Jadi maksud, makna dan tujuannya sama dengan yang ada di surat Muhammad, surat 47, ayat 38. Nah, jadi sama dengan yang ada di sana. Ya. Jadi sama dengan yang ada di sini. Ya, ingat. Intatawallau, ini mirip. Intatawallau, yastabdil, ini yastabdil juga. Yastabdil qauman gairakum. Ini sama. Yastabdil qauman gairakum. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ya, ayatnya mirip. Yastabdil qauman gairakum. Ya, yastabdil qauman gairakum. Ya. Yastabdil qauman gairakum. Ya. Dia akan mengganti satu kaum nih. Yastabdil qauman gairakum, sama nih. Ya. Summa la yakunu amsalakum. Kemudian kaum pengganti ini tidak sama dengan kalian kualifikasinya. Jadi yastabdil qauman gairakum. Allah akan mengganti dengan kaum yang bukan kalian. Nah, pertanyaan siapakah itu? Nah, Abu Hurairah meneruskan. Ya. Jadi kita pindah ke surat Muhammad 38 tadi. Karena Abu Hurairah, Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud adalah sama dengan di surat Muhammad ayat 38. Yastabdil qauman gairakum summa la yakunu amsalakum. Jadi kita ke sini, ya. Yang dimaksud di situ adalah, ya, kauman yang bukan kalian dan kalian tidak, dan yang itu tidak seperti kalian. Nah, ini. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh. Jadi mereka pengganti ini, kaum pengganti ini kauman. Jadi kata kuncinya di sini kita ambil kata kauman, ya. Kauman, ya. Kaum yang baru ini, yang gairakum ini adalah bahkan orang-orang yang tunduk patuh kepadanya dan taat kepada perintah-perintahnya. Ingat. Bahkan mereka adalah orang-orang yang patuh, yang tunduk. Siapakah yang dimaksud di situ? Ya, yang dimaksud di situ adalah kaum pengganti. Bahkan mereka adalah, ya, mereka adalah orang-orang yang tunduk kepadanya dan taat kepada perintah-perintahnya. Nah, siapa yang dimaksud di situ?
Ini kata apa namanya? Kata Ibnu Katsir. Mengangkat sebuah hadis. Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul Ala, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Khalid dari Al-Ala Ibnu Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut. Ayat mana? Ya tadi surat Muhammad ayat 38 ini. Dan jika kalian berpaling, niscaya Dia Allah akan mengganti kalian. Ini tadi dibaca tadi ayat ini. Ya. Ketika Nabi membaca ayat itu, kata pengakuan Abu Hurairah di sini, ya, maka kemudian mereka bertanya, sahabat-sahabat bertanya. Ya. Jadi ketika dibacakan itu, maka sahabat-sahabat bertanya. Ya. Jika kalian berpaling, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan mereka yang jika kami berpaling, maka akan menjadi pengganti kami dan mereka tidak akan seperti kami sikapnya? Nah, ini adalah penerjemah tafsir Ibnu Katsir. Siapakah mereka itu? Ya. Siapakah mereka itu? Ya. Wahai Rasulullah, ya. Siapakah yang dimaksud? Ya. Dengan mereka yang jika kami berpaling, maka mereka akan menjadi pengganti dan mereka tidak akan seperti kami sikapnya. Ya. Siapakah mereka itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya bahwa lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepukkan tangannya ke pundak Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi Nabi menepukkan tangannya ke pundak Salman Al-Farisi. Nih, menepukkan tangannya ya, ke pundak Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu seraya bersabda, hada qaumuhu walau kana dinu inda Thuraya latanawalahu rijalun minal fursi. Nabi mengatakan sambil memegang tangannya Salman Al-Farisi, hada qaumu, kaumnya orang ini, yaitu Salman Al-Farisi. Orang ini dan kaumnya, hada wa qaumu, orang ini dan kaumnya. Ya, kaumnya. Jadi orang ini dan kaumnya. Ingat, orang ini dan kaumnya. Ya. Jadi hada wa qaumu. Walau kana dinu inda Suraya, orang ini dan kaumnya, seandainya ad-din agama, ingat tadi agama. Seandainya ad-din agama, ya, seandainya ad-din inda Suraya ada di bintang Suraya, latanawalu rijalun, maka orang-orang yang datang dari kaum ini akan menggapainya. Siapa orang itu? Minal fursi, dari Persia. Jadi orang-orang itu dari Persia. Kita boleh percaya atau tidak percaya, tapi ini adalah tertera di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi jemaah sekalian, coba kita perhatikan sekarang konstelasi politik di Timur Tengah. Siapa yang mengkhianati Palestina dan siapa yang benar-benar berdiri membela Palestina. Ya. Coba kita lihat. Ini disebutkan di dalam buku ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir. Hadza wa qaum, sambil memegang pundaknya Salman. Sambil menepuk tangannya mengangkat tangannya ke pundak Salman. Seraya berkata, hadza wa qaumuhu, Salman ini dan kaumnya. Kenapa? Karena seandainya kaumnya Salman yaitu orang Farsi, agama terletak di bintang Suraya, dia pasti akan pergi ke sana mengambilnya. Siapakah mereka? Minal Fursi, orang Persia itu. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian serbaga, apakah ini benar kenyataannya sekarang di Timur Tengah? Ya, mari kita sama-sama melihatnya dengan objektif tanpa ada kepentingan. Ya. Ayat terakhir. Illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong Nabi, kalian siapa yang dimaksud? Kaum tadi berarti kan yang bukan Persia, kan berarti Arab tadi di situ dimaksud. Illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong Nabi, faqad nasarahullahu, maka sungguh Allah telah menolongnya. Idz akhrajahul ladzina kafaru, ketika dia diusir oleh orang kafir. Tsaniyatnaini fi izhuma fil gar. Kalau kalian tidak menolong Nabi, maka ketahuilah Allah telah menolongnya, ya. Allah telah menolongnya. Qad nasarahullah idz akhrajahuma, ketika keduanya itu akhrajahu, ketika orang kafir mengusir keduanya dari Mekah, dan pada saat itu dia Tsaniyatnain, di mana ketika keduanya berada di dalam buah, ya. Izhuma fil gar.
iz yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Semua kita tahu, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, ya, li sahibihi, apa kata Nabi kepada sahabatnya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, la tazan, kamu jangan bersedih. Apa sebabnya? Innallaha ma'ana. Jadi la tazan, ya. La tazan, innallaha ma'ana. Ya. La tazan, innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Nabi, kepada Abu Bakar. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, sambil Allah membantu mereka dengan bala tentara yang tidak kelihatan. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan dengan begitu Allah menjadikan kalimat kufri as-sufla, ya. Menjadilah as-sufla itu kalimat al-kufri, dan menjadilah kalimat Allah dengan al-ulya. Ini kalimatullahi al-ulya. Apa itu kalimat? Kalimat kita sudah pernah terangkan sebelumnya adalah orang. Ya. Jadi kalimat tidak cukup diartikan dengan perkataan. Ya. Tapi itu adalah orang di sana. Ya. Jadi dia ada kalimat di sini. Sini juga ada kalimat. Ya. Wallahu azizun hakim. Cuma sekalian saya tidak terangkan panjang lebar tentang ayat 40 ini, nanti hari Senin baru kita ulangi sedikit. Kenapa? Karena waktu kita sekarang tanpa terasa Bapak sekalian sudah jam 9 lewat 2 menit. Ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang 10 ayat surat At-Taubah ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tutup majelis kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita senantiasa terberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang masuki bulan-bulan Muharram. Bulan-bulan Muharram ini adalah bulan-bulan yang sangat penuh duka di dalam sejarah Islam kita. Karena di bulan Muharram inilah tahun 60 Hijriah, jadi ingat 60 Hijriah atau 61 Hijriah itu berarti baru 50 tahun Nabi wafat. Cucunya Al-Husain telah dibunuh dengan cara yang sadis di Karbala pada tanggal 10 Asyura. Hari ini kita masuk tanggal 3 atau tanggal 2 Muharram. Asyura itu artinya tanggal 10, berarti Al-Husain pada saat itu sudah akan memasuki Karbala dan dia sudah ditunggu oleh ribuan pasukan di sana. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran dan sejarah yang terjadi pada dunia Islam, sehingga kita bisa melihat kebenaran yang terbentang sekarang di depan kita melalui kenyataan sosial politik tingkat global, sehingga nanti kita di akhirat tidak menyesal salah mengikuti manusia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.